Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pak Panji yang kami hormati dan juga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya di sini Aulia Az-Zahra dan teman saya Fitri Cahyawati untuk menyampaikan seulas materi tentang Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di luar Pulau Jawa. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih Darul Islam itu. Jadi arti kata dari Darul Islam adalah rumah Islam. Jadi organisasi Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini adalah tempat atau wadah bagi umat Islam yang ada di Indonesia untuk menyampaikan pendapat mereka supaya pendapat mereka itu bisa tertampung dan dapat terorganisir sehingga berguna bagi umat Islam di Indonesia. Latar belakang DITII adalah berasal dari Sakal Majikan Marjan Kartosoewirjo yang membentuk Negara Islam Indonesia atau NII tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kartosoewirjo mendirikan NII karena Indonesia terikat dengan perjanjian Renville yang membuat Jawa Barat masuk ke dalam bagian wilayah Belanda pada tahun 1948. Kesepakatan tersebut kekecewaan rakyat terhadap pemerintah dan disusul pemberontakan di beberapa daerah seperti Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Jalannya pemberontakan DITI di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Beurah. Adanya masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DITI di Aceh. Pada tanggal 20 September 1953, Tengku Daud Beurah menyatakan Aceh menjadi bagian negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosoewirjo. Inisiatif Kolonel Muhammad Yasin untuk menyelenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962. B. Jalannya pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Pemimpin pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan adalah Abdul Qahar Muzakkar. Pada Agustus 1953, Qahar Muzakkar menjadi pemimpin dari pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Karena merasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah, ia ingin memperlihatkan reaksinya terhadap banyaknya anggota Tentara Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang tidak diterima sebagai tentara RI. Selain itu, Qahar Muzakkar juga ingin menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia. Jalannya pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan ini meletus pada tahun 1950 yang disebabkan oleh kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan untuk diterima di tentara Indonesia. Juga karena kekecewaan dengan adanya bekas tentara KNIL atau Tentara Hindia Belanda di APRIS, akhirnya membentuk Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRCT dan menyerbu pos tentara di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 1950. Penumpasan pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII di Aceh diselesaikan dengan kombinasi operasi militer dan musyawarah. Hasil nyata dari musyawarah tersebut ialah pulihnya kembali keamanan di daerah Aceh. B. Pemberian kesempatan pada Ibnu Hajar tahun 1959. Operasi militer menghancurkan kekuatan DITI di Kalimantan Selatan. Tahun 1963 Ibnu Hajar menyerah. Tahun 1963 dijatuhi hukuman mati. C.
tanggal 30 Februari 1960 diadakan operasi Tumpas Padata. 3 Februari 1965 Khairmuza berhasil ditembak mati oleh TNI dalam sebuah baku tembak di Sulawesi Selatan. Supaya mudah untuk mengingatnya, kita punya super nih, perhatikan baik-baik ya. Amir dari Jateng punya kamus bahasa Sulsel yang dibawa Ibnu ke Kalsel untuk bertemu Daud yang datang dari Aceh. Artinya, Amir adalah Amir Fatah yang memimpin pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Kamus adalah Karmu Zakar yang memimpin pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Dan Ibnu Hajar adalah yang memimpin pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Kemudian Daud Beurah adalah yang memimpin pemberontakan DITI di Aceh. Sekian dari kami, semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.